Halo sahabat, sebelum nonton video ini, klik subscribe dan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, terima kasih banyak telah menonton video 3 Irfani Farm. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk para budidaya dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang luas, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa sahabat subscribe dan klik tombol loncengnya. Baik, terima kasih. Simak terus video ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat 3 Irfani Farm, sebelum saya menjelaskan cara membuat sistem resirkulasi, alangkah baiknya saya akan memberikan edukasi terlebih dahulu tentang sistem sirkulasi. Baik sahabat, sistem resirkulasi adalah sistem budidaya ikan di mana air yang terkandung dalam kolam diedarkan melalui berbagai proses sehingga kotoran ikan, sisa makanan dan senyawa, serta gas beracun yang dihasilkan dari efek samping kotoran ikan dapat terperangkap dalam tangki sedimentasi sehingga agar air yang kembali ke kolam dapat terperangkap bersih dan aman. Dengan demikian, air yang sehat dan stabil dapat mencegah berkembangnya bakteri jahat, daya tahan dan kesehatan ikan terjaga, nafsu makan ikan meningkat dan pertumbuhan berlangsung secara optimal untuk meminimalkan tingkat kematian. Jika Anda tertarik mempelajari atau menerapkan metode sistem resirkulasi ini dalam budidaya ikan Anda, mari kita perhatikan dalam cara pembuatan kolam terpal diameter 2,5 meter yang sedang saya buat dengan budidaya ikan dengan sistem sirkulasi untuk membantu Anda memahami proses dan tahapannya. Cara budidaya ikan dengan sistem resirkulasi. Baik sahabat 3 Irfani, berikut ini terdapat beberapa cara budidaya ikan dengan sistem resirkulasi, terdiri atas 1. Memahami sistem dalam budidaya ikan dengan sistem sirkulasi. Anda harus terlebih dahulu memahami sistem yang digunakan dengan menggunakan aliran air yang terkendali dan pompa untuk mengalirkan air. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memompa air ke kolam dan kemudian menuangkan air dari kolam ke bak filterasi. Bak filterasi adalah tangki filter yang bertanggung jawab untuk membersihkan air sehingga air dapat dituangkan ke dalam kolam lagi setelah melewati filter air. Air yang disaring bersih dan bebas dari kotoran. 2. Menentukan instalasi sistem pengairan menggunakan pipa paralon. Sebelum saya menentukan di mana tempat yang akan dibuatkan kolam, alangkah baiknya dibuat terlebih dahulu perakitan paralon yang akan dibuatkan kolam. Perakitan paralon sangatlah penting, karena kita harus mengetahui aliran kolam ikan yang akan masuk ke dalam bak filterasi. Dalam instalasi perakitan paralon saya menggunakan pipa paralon berukuran 3 inci, dan saya menggunakan jalur bawah agar mudah mengalir ke dalam bak filterasi. 3. Menentukan kolam yang sudah dirakit instalasi pipa paralon. Dalam menentukan kolam, saya menggunakan ukuran kolam terpal diameter 2,5 meter. Perakitan kolam ini saya menggunakan wireless ukuran 8 mili. Besi warmes dipotong menjadi 2 bagian dengan ketinggian kolam kurang lebih 1 meter. Jadi satu lembar besi wireless bisa dibuat menjadi satu kolam dengan ukuran 2,5 meter. Baik sahabat 3 Irfani Farm, saya menggunakan besi wireless dikarenakan lebih mudah mengaplikasikan dan merakit untuk menjadi sebuah kolam. Setelah dipotong menjadi 2 bagian, saya menyambungkan besi wireless tersebut dengan menggunakan mesin los. Setelah kita satukan besi yang telah dipotong menjadi 2 bagian, alangkah baiknya kita ukur terlebih dahulu ketinggian besi dengan menggunakan water pass. Gunanya mengukur dengan water pass, agar besi wireless yang kita rakit menjadi diameter 2,5 meter tidak tinggi sebelah. Ingat ya sahabat, dalam mengukur kolam menggunakan water pass harus sesuai dengan ketinggian bak filterasi, agar air tidak berlebihan dengan ukuran bak filterasi. Posisi kolam terpal harus di bawah bak filterasi agar air yang berada di kolam tidak melebihi bak filterasi. 4. Alas kolam menggunakan serbuk kayu. Baik sahabat 3 Irfani Farm, pemberian alas sekam pada kolam terpal bukan tanpa alasan.
Sekam ini nantinya berfungsi sebagai penghangat untuk mempertahankan suhu kolam tetap ideal pada budidaya ikan kolam terpal. Sekam akan melalui proses dekomposisi. Proses ini akan menghasilkan panas yang berperan menjaga suhu air tetap hangat dan terjaga di kisaran 28 derajat Celcius. Pemberian alas sekam terbukti ampuh dalam meredam perubahan suhu yang cukup signifikan antara siang dan malam. Perubahan suhu ini dapat menyebabkan stres yang berujung kematian pada benih ikan. 5. Menggunakan karpet talang air baik sahabat 3 Irvani Farm. Dalam pemasangan karpet talang berfungsi agar melapisi bagian luar kolam terpal agar tidak mudah bocor atau sobek dikarenakan adanya pergesekan benda tumpul yang akan merusak bagian terpal kolam. Pasang karpet talang di setiap sisi dalam kerangka besi wermas dan diikat dengan kabel ties. 6. Pemasangan instalasi kolam terpal. Proses instalasi terpal, yakni dengan meletakkan dan mengatur posisi terpal di dalam rangka kolam sesuai pada sumbu atau titik tengahnya. Baik sahabat 3 Irvani, jika sudah, ambil dan sisipkan atau masukkan kabel tali putih yang telah disiapkan di setiap lubang matu ayam yang sudah terpasang keliling di tepi terpal. Lipatlah terpal dengan rapi pada tepi rangka secara ideal, dilanjut dengan menyelipkan kabel tali putih ke bagian rangka seperti metode menali sepatu. Pada ujung finishing talinya, ikatlah tali pada rangka dengan kuat dan rapi. 7. Cara pemasangan instalasi pipa saluran pembuangan air kolam terpal. Pipa pembuangan diperlukan saat menguras kolam untuk pergantian air, pembersihan atau saat pemanenan ikan. Dengan lubang pembuangan yang cukup besar, proses pengurangan volume air kolam dapat berlangsung lebih cepat. Selain sebagai pembuangan air, pipa pembuangan sekaligus dapat difungsikan sebagai pengatur ketinggian level air kolam. Model saluran pipa pembuangan ini sedikit berbeda dengan beberapa cara model saluran lain yang banyak digunakan. Tandai bagian terpal yang akan dibuat tempat pipa pembuangan. Masukkan salah satu ujung kenis siku ke dalam terpal. Pastikan ujung yang satu lagi yang berada di bawah terpal menghadap ke arah di mana pipa saluran pembuangan bawah akan diarahkan. Rapikan bagian terpal yang diikat dengan pipa tadi agar halus dan tidak banyak lekukan yang terjadi. Sedikit lekukan tidak mengapa karena memang susah untuk dihindari adanya lekukan terpal. Kemudian lepaskan amplas dari ujung pipa paralon PVC, kemudian letakkan lembaran terpal secara tegak lurus pada ujung pipa paralon PVC, pada lokasi di mana lubang pembilas pada terpal akan dibuat. Kemudian pada sisi terpal yang berlawanan dipasang sok penyambung, yang sisi bagian dalamnya telah dikasarkan, lalu tekanlah sok secara perlahan hingga pipa paralon dan lembaran terpal masuk ke dalam lubang sok. Agar diperoleh sambungan yang benar-benar rapat, proses penekanan dapat dibantu dengan memukulkan sebatang kayu pada permukaan sok secara perlahan agar bagian terpal yang berada dalam jepitan sok dan pipa PVC tidak sampai cacat sobek. Lakukan beberapa kali pukulan hingga diperoleh tingkat kekencangan dan kerapatan yang cukup. Pastikan permukaan bagian terpal dalam lubang sok penyambung terlihat kencang, rata dan tidak terjadi lipatan. Buatlah sayatan pada berbentuk cross atau X pada permukaan terpal dengan menggunakan ujung pisau tajam, cutter, secara hati-hati. Usahakan setiap ujung sayatan tidak sampai menyentuh bagian tepi sisi dalam sok penyambung. Potonglah bagian terpal di sekeliling sisi dalam sok penyambung dengan menggunakan pisau, cutter, hingga diperoleh lubang yang rapi. Jika ternyata Anda agak kesulitan merapikan tepian lubang ini, gunakanlah amplas dengan cara mengosokkannya secara perlahan pada arah melingkar di bagian tepian lubang tersebut. Dalam budidaya ikan dengan sistem sirkulasi, diperlukan disiplin setiap hari untuk melakukan inspeksi dan pemeliharaan alat yang berperan dalam sistem. Periksa pompa dan filter secara teratur, kotoran, kualitas air, dan lainnya. Karena jika masalah seperti pipa atau pompa bocor rusak, ini tentu saja merupakan hambatan utama untuk proses sirkulasi dan mempengaruhi kenyamanan ikan di kolam dan mempengaruhi kebersihan dan kesehatan air.
Proses budidaya dalam sistem sirkulasi sebelumnya dijelaskan secara rinci. Saat menggunakan metode ini, Anda harus menjaga air tetap bersih. Air kotor akan membuat alat yang penting lebih sulit. Anda dapat memaksimalkan kebersihan air dengan memberi makan ikan ke tingkat yang tepat tanpa sengaja berlebihan. Ini penting karena makanan yang tidak dimakan ikan terbuang sia-sia dan menjadi kotoran yang menumpuk di air. Jika ini terus berlanjut, beban pada alat yang bersirkulasi menjadi lebih sulit. Lakukan segalanya untuk tingkat yang tepat dan gunakan alat dengan bijak sehingga itu bertahan lebih lama dan menawarkan Anda manfaat maksimal. Banyak peternak mengatakan bahwa menggunakan kolam terpal sebagai media budidaya ikan akan tetap menjaga kestabilitasan suhu karena adanya fluktuasi. Karena kolam terpal yang bersifat fleksibel, dan perbedaan suhu akibat iklim yang sering berubah-ubah di daratan, akan membuat suhu di kolam menjadi terkontrol dengan sendirinya. Dengan begitu, gagal panen akibat angka kematian ikan yang tinggi, dapat diminimalisir. Saat panen telah tiba, kolam terpalah yang cenderung paling mudah dikelola dalam setiap prosesnya. Mulai dari penjaringan ikan, sampai dengan proses pengeringannya yang hanya memerlukan waktu tak lebih dari 1 jam saja. Selain manfaat di atas, alasan yang paling umum mengapa kolam terpal bisa menjadi pilihan terbaik buat Anda adalah harganya yang lebih murah ketimbang media budidaya kolam ikan lainnya. Dengan begitu, selain menghasilkan panen optimal, segar, dan fresh, Anda juga sudah meminimalisir pengeluaran dalam setiap proses pembudidayaan. Baik sahabat 3 Irfani, semoga edukasi pembuatan kolam terpal ini bisa bermanfaat untuk para pembudidaya ikan di seluruh Indonesia. Yuk dukung terus channel 3 Irfani dan jangan lupa subscribe, like, komen dan tekan tombol loncengnya ya sahabat. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam peternakan budidaya ikan Indonesia. Semoga pertanian dan para budidaya Indonesia bisa maju dan mendunia. Amin ya robbal alamin.